April 2025, KPAID Kabupaten Tasikmalaya menghadiri undangan sebagai pembina upacara di SMA Negeri 1 Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka memperingati Hari Kartini. KPAID Kabupaten Tasikmalaya, siswa, guru-guru, kepala sekolah, serta seluruh stakeholder sekolah. Upacara akan segera dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran bendera akan menyiapkan batu kalian. Panjang pangkalan. Peringatan Kartini adalah pengingat bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, tapi penentu arah masa depan lewat keberanian, pendidikan, dan suara yang tak boleh lagi dibungkam. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandu
Guru, Bapak Kepala Sekolah, serta jajaran. Ini adalah Kabupaten Tasikmalaya. Tentu berterima kasih kepada Sivitas Akademika, SMA Negeri 1 Ciawi yang telah memberikan kesempatan bersilaturahmi kepada para siswa sekalian di dalam kerangka pertepatan hari ini adalah Hari Kartini. Para siswa sekalian, hari ini adalah Hari Kartini. Tentu mungkin saya akan berbicara banyak tentang perempuan. Untuk laki-laki tidak perlu dipisahkan walaupun di dalam keseharian selalu saja tampil di depan. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan biasanya kalau perempuan itu lebih gampang memaafkan tetapi sulit melupakan. Berbeda dengan laki-laki, lebih gampang meminta maaf dan lebih gampang untuk mengulang kembali. Begitu pun demikian. Kelebihan seorang laki-laki adalah mampu memahami jalan pemikiran seorang wanita. Tetapi seorang wanita kadang-kadang tidak mampu memahami bagaimana menciptakan kenyamanan bagi seorang laki-laki. Kota namanya bukan Bapak Kota tetapi Ibu Kota. Dulu di zaman Pak Jokowi didengungkan yang namanya IKN, Ibu Kota Negara, dan itu adalah Ibu Kota bukan Bapak Kota. Semuanya untuk perempuan. Bahkan ketika seorang laki-laki punya rezeki beli cincin, itu ditempatkannya di jari ibu. Surga di telapak kaki ibu. Tidak ada satu ayat pun yang menceritakan bahwa yang namanya surga ada di telapak kaki bapak. Para siswa sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang memang hari ini sedang trendy, bukan saja di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga trendy di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Yang akhir-akhir ini marak dengan adanya banyaknya bullying di lingkungan sekolah, bahkan di luar lingkungan sekolah. Yang jadi persoalan adalah sebetulnya bullying itu apa? Sebetulnya jenis-jenis bullying itu apa? Sering kita dengarkan, tetapi kita tidak pernah memahami apa itu bullying. Secara umum mengacu pada Undang-Undang 35 tahun 2014 bahwa yang namanya bullying itu adalah sifat yang merendahkan seseorang yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak satu kali tapi berulang kali. Di mana jenis-jenis bullying itu masuk kategorinya ada 4 jenis bullying. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan adalah yang pertama, yang dimaksud bullying itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan cara kekerasan secara fisik, baik dibantu dengan alat bantu atau tidak dibantu dengan alat bantu, mencekik, memukul. Ini adalah sebuah tindakan bullying yang dilakukan secara terus-menerus. Ketika terjadi sebuah tindakan kekerasan, menendang teman misalkan, tetapi di lapangan bola, sedang main bola, maka itu bukan kategori bullying. Gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya yang kedua adalah bullying itu ada bullying verbal. Bullying verbal itu adalah sebuah bullying yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata. Apakah ancaman? Ancaman kepada teman, ancaman kepada siapapun, maka itu adalah bullying yang dilakukan dengan kata-kata. Yang selanjutnya apalagi adalah jenis bullying yang ketiga. Jenis bullying yang ketiga ini adalah sebuah jenis bullying yang dilakukan melalui media sosial yang namanya cyberbullying. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini kalian hidup di zaman yang penuh dengan instan, berbeda dengan zaman saya, berbeda dengan zaman ibu dan bapak guru kalian, di mana di zaman kalian paradigma kehidupan hari ini telah dirubah. Kalau zaman saya, mulutmu adalah harimau, tapi di zaman kalian, jempolmu adalah harimau. Hari ini,
sangat berbeda dengan paradigma, dengan kebiasaan yang dulu pernah saya lakukan. Pembina upacara di Hari Kartini, Bapak Atorinanto SIP, Ketua KPID Kabupaten Tasikmalaya dan juga sebagai Ketua Forum KPAID Provinsi Jawa Barat, berpesan kepada siswa agar menjaga nama baik sekolah dan jangan permainkan wanita atau perempuan. Saya ingin mengatakan kepada kalian, hati-hati dengan persoalan cinta kalian. Seringkali KPAI menyelesaikan persoalan urusan cinta kalian yang disertai dengan foto-foto, video-video yang tidak layak yang kalian simpan di handphone kalian. Hari ini KPAI Kabupaten Tasikmalaya menyelesaikan kasus-kasus, apakah itu kasus-kasus yang ada di SMP, apakah kasus-kasus yang ada di SMA, LCS ataupun alias, kurang lebih 12 kasus di mana kasusnya adalah ketika kalian berpacaran berlebihan. Video call seks, foto-foto video kalian dan pacar kalian itu putus kemudian disebarluaskan oleh pacar kalian. Dan hari ini intensitas kasusnya cukup tinggi di Kabupaten. Hati-hati. Walaupun seringkali kadang-kadang kalian selalu berkata bahwa hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bulan. Ketika hidup tanpa cinta ibarat malam yang tak berbintang gelap gulita, tapi percaya setiap bintang akan bersinar di tempat yang gelap. Tidak pernah ada yang namanya bintang bersinar di tempat yang terang. Maka daripada itu, tak hati kalian, tak diri kalian, tak dari kalian untuk menyelamatkan masa depan kalian. Hari ini jangan merasa hari ini jadi demikian. Hari ini kalian melakukan ketika terpapar di dalam media sosial, maka sampai kapanpun media sosial itu menjadikan jejak kalian. Banyak hari ini pemimpin, banyak hari ini pejabat-pejabat yang ada di publik ini terungkap masa lalunya, terungkap masa-masa sebelum dia menjadi pejabat, ternyata punya track yang buruk ketika di dalam kasus dan ternyata bullying seksual juga menjadi kategori bullying. Jenisnya ada 4, jenisnya ada 3. Yang pertama adalah sabun. Sabun ini adalah sebuah tindakan meraba-raba dengan motif seks. Jadi kalau kalian diraba-raba sama pacar kalian kita lapor sama kalian. Itu sudah mengandung unsur pidana. Saya ulang, yang pertama adalah bullying seksual itu yang pertama adalah bullying sabun, di mana sabun itu adalah meraba-raba dengan motif seks. Kemudian yang kedua, bullying seksual ini adalah bullying dalam bentuk pemerkosaan. Bullying pemerkosaan ini adalah sebuah tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan cara memasak, disertai dengan ancaman, disertai dengan bujuk rayu, disertai dengan tekanan, kemudian terjadi hubungan badan. Kemudian yang ketiga adalah bullying seksual yang ketiga adalah bullying ketika kedua pasangan berhubungan badan suka sama suka, tetapi dari kedua pasangan itu masih terdapat usia anak. Yang dimaksud usia anak itu adalah manusia yang usianya di bawah 18 tahun. Jadi saya ulang, yang dimaksud anak itu adalah manusia yang usianya di bawah 18 tahun. Maka itu adalah anak.
Laksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Up! Tegak! Up! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Ulfi dan Bagus Suparno, KPAID Kabupaten Tasikmalaya TV melaporkan.